Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuku Gada Valgren. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang peran dan potensi metaverse pada industri masa depan. Jadi di sini kelompok-kelompok kita isi orangnya ada Bintang, Dendi, Dila, Jakwan, Naja, sama saya sendiri. Jadi kita akan menjelaskan tentang abstrak teknologi yang berkembang pesat dari ke masa ke masa. Salah satunya ialah metaverse. Metaverse adalah dunia virtual yang diciptakan oleh teknologi yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan objek dan pengguna lain dalam lingkungan 3D. Metaverse tidak hanya dapat digunakan untuk hiburan, tetapi juga memiliki potensi besar di berbagai industri seperti retail, teknologi, real estate, dan game. Pendahuluan, metaverse sebagai sebuah ruang virtual yang dihuni oleh avatar digital yang dapat diakses oleh pengguna dari seluruh dunia. Metaverse memiliki potensi yang besar untuk mengubah cara manusia bekerja, belajar, bermain, dan berinteraksi secara online. Masa depan dengan metaverse. Metaverse dapat menjadi platform yang sangat penting untuk berbagai sektor seperti pendidikan, hiburan, perdagangan, dan lain sebagainya. Metaverse dapat memberikan pengalaman yang lebih realistis dalam game dan acara virtual. Metode penelitian digunakan pada isi dari paper kami ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, pendekatan riset kepustakaan, dengan tujuan memberikan penerangan, gambaran, dan penjelasan secara rinci dan teliti mengenai permasalahan yang diteliti dengan mempelajari aspek dari suatu kejadian atau objek yang diteliti. Desain penelitian deskriptif kualitatif yang dipilih untuk menggambarkan potensi berbagai aspek positif dan negatif dari teknologi metaverse yang mengadaptasi augmented reality dan virtual reality sebagai media interaktif serta analisis aplikasi media metaverse dari perspektif desain. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian literatur, di mana metode ini merupakan metode penelitian deskriptif dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari jurnal atau artikel yang berhubungan dengan masalah atau objek yang diteliti. Masuk ke bagian pembahasan. Metaverse adalah dunia virtual yang diciptakan oleh teknologi yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan objek dan pengguna lain dalam lingkungan 3D. Nah, di tengah ini adalah kacamata virtualnya, yaitu namanya kacamata Oculus. Untuk sejarah, konsep metaverse pertama kali diperkenalkan oleh Neil Stephenson dalam novel Snow Crash tahun 1992. Metaverse menggabungkan dunia fisik dan virtual, memberi pengguna pengalaman yang lebih realistis dan interaktif. Next. Teknologi yang sudah ada dan sedang digunakan saat ini. Pertama itu ada VR, Virtual Reality. Penggunanya dapat berinteraksi dengan lingkungan yang disimulasikan oleh komputer secara visual. Berikutnya ada AR atau Augmented Reality. AR adalah teknologi yang menggabungkan elemen dunia nyata dengan elemen digital, menciptakan pengalaman yang menyatu antara dunia fisik dan dunia digital. Next. Terakhir adalah blockchain. Blockchain adalah sebuah teknologi yang memungkinkan penciptaan database yang terdistribusi dan transparansi di mana data dapat disimpan, dikelola, dibagikan secara aman, tanpa perlu adanya pihak perantara.
Jadi manfaat metaverse itu di dunia industri itu ada penjualan yang pertama, toko virtual pada metaverse untuk memungkinkan konsumen melihat, memilih dan membeli produk secara virtual. Yang kedua itu dengan secara teknologi ya. Perkembangkan dan diperkenalkan dengan cara yang lebih realistis dan interaktif. Terus yang ketiga permainan itu berhubungan dengan games dengan cara yang lebih realistis dan interaktif, memberi pemain pengalaman bermain games yang lebih menyenangkan. Terus yang keempat properti agen real estate dan dapat membuat model virtual dari properti mereka sehingga calon pembeli dapat calon pembeli dapat melihat dan merasakan barang sebenarnya di dalam properti. Berikut merupakan tantangan penggunaan metaverse di dunia industri. Yang pertama ada dibutuhkannya infrastruktur yang memadai. Metaverse yang besar dan kompleks membutuhkan infrastruktur yang kuat dan terintegrasi dengan baik, yang melibatkan jaringan internet, server, dan teknologi lainnya. Metaverse membutuhkan kecepatan dan bandwidth internet yang tinggi. Lalu yang kedua ada keamanan dan privasi. Metaverse dapat menjadi lingkungan yang sangat kompleks, dengan banyak aplikasi dan teknologi berbeda. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem keamanan yang terintegrasi dan berfungsi dengan baik. Next. Lalu yang ketiga ada kebijakan dan hukum. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab mengenai peraturan dan kebijakan di dunia nyata jika itu semua terbawa ke metaverse. Lalu yang terakhir ada ketergantungan pada teknologi. Keterlibatan fisik dengan dunia digital menimbulkan beberapa efek, salah satunya ketergantungan yang dapat membuat penggunanya lalai akan dunia nyata. Next. Lalu di sini ada industri dan brand yang telah memasuki metaverse. Yang pertama ada Nike dengan mengembangkan virtual store bernama Nike Fit. Lalu ada IKEA dengan memudahkan konsumen dalam merancang dan menyesuaikan furnitur mereka di ruang virtual. Lalu ada BMW dengan membuat showroom interaktif, bisa untuk test drive juga. Lalu ada Facebook dengan membuat platform ruang kerja virtual yang memungkinkan pengguna berkomunikasi layaknya ruang kerja fisik. Lalu terakhir ada Google dengan mengembangkan Tiltboard, suatu aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat karya seni 3 dimensi dalam ruang virtual. Oke, next. Yang berikutnya, strategi dalam menggunakan metaverse di dunia industri. Pertama, penelitian dan pengembangan perusahaan menginvestasikan sumber daya untuk riset dan pengembangan metaverse untuk membuat platform yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kedua, kerjasama. Kerjasama akan membuat perkembangan metaverse semakin pesat dengan saling membagikan keahlian dan sumber daya. Ketiga, retensi pengguna. Lebih melibatkan pengguna ke dalam pengembangan metaverse agar mendapat feedback dari pengguna dan memastikan pengalaman metaverse mereka tetap optimal. Next. Keempat, pengalaman pengguna yang lebih baik. Pengguna dapat merasakan pengalaman yang lebih baik dari dunia virtual yang telah ada sebelumnya, seperti dalam kegiatan bekerja, bermain game, bersantai, dan lain-lain. Kelima, kontinuitas. Dalam hal ini, perusahaan pengembangan metaverse perlu mempertimbangkan bagaimana metaverse dapat digunakan secara efektif dan efisien, serta dampaknya terhadap keberlanjutan dan lingkungan sekitar. Baik, selanjutnya ada beberapa dampak positif dan negatif mengenai penggunaan metaverse yang mungkin ada. Pertama yang positifnya. Positifnya itu banyak sekali, namun ada beberapa di sini, yaitu yang pertama meningkatkan pengalaman interaksi dan konektivitas pengguna di dunia maya. Lalu kemudian memperluas pasar dan peluang bisnis baru di berbagai sektor. Kemudian membuka peluang baru untuk pendidikan jarak jauh yang lebih interaktif dan efektif. Lalu meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial budaya. Next. Nah, di samping dampak positifnya, ternyata metaverse juga memiliki beberapa dampak negatif, yaitu yang pertama ada risiko terhadap privasi dan keamanan data pengguna, lalu ketergantungan pada dunia maya membuat minim interaksi sosial dan keterlibatan dalam dunia fisik. Lalu pemisahan antara dunia nyata dan maya, kemudian ketidakadilan dalam pembangunan dan pengembangan metaverse, lalu potensi adanya penggunaan untuk tujuan tidak etis seperti pornografi atau pelanggaran hak cipta. Next.
Untuk kesimpulannya, kecerdasan buatan AI memiliki banyak potensi dalam memecahkan berbagai masalah dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek. Namun, penggunaan AI juga membawa risiko dan tantangan baru. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa AI digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, serta kemampuan metaverse untuk menyediakan pengalaman multidimensi yang lebih terintegrasi dengan teknologi yang lebih maju, memiliki potensi untuk mengubah cara kita berinteraksi secara digital dan membuka peluang baru dalam bidang bisnis, ekonomi, dan seni. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.